dan menghadapkan saksi atas nama Resa Herlambang alias surat jemput paksa ya untuk Resa, karena Resanya tidak ada itikat baik dan tidak kooperatif. Bisa cerita Kak kronologis awal seperti apa? Oke. Pada awalnya saya bertemu sama Resa itu di satu tempat arisan ya, arisan berlian. Akhirnya karena saya sudah rilis single pertama yang saya beli sama keponakannya Mas Anam Hermansyah, saya mau rilis single kedua. Saya tanya sama Mas Resa Herlambang apakah beliau bisa nulis lagu apa enggak. Menurut keterangan dia bilang bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk tukeran kontak ya sama Mas Resa. Cuma setelah saya tukeran kontak sama Resa dan di Hard Rock Cafe kita ketemu, dia minta 50 juta untuk satu lagu. Akhirnya saya kasih pelunasan beberapa hari kemudian. Setelah itu beberapa hari kemudian dia banyak alasan. Alasannya dia lagi sakit, sampai saat ini nggak ada surat kerjasama dan kontrak lagu segala macam nggak ada gitu loh. Malah dia hilang-hilangan, nggak ada etikat baik sama sekali. Nah, pas hari 15 April ya, 15 April 2022 ya, dia tanda tangan untuk surat pengembalian uang secara personal gitu. Yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2022. Akhirnya dia ingkar lagi dan dia nggak penuhi semuanya, ganti-ganti nomor dan segala macam. Dia nantangin saya untuk LP dia di kepolisian. Akhirnya saya melakukan LP tertanggal 11 Mei setelah jatuh tempo itu, sehari kemudian. Setelah LP, proses sekarang berlanjut. Dia pemanggilan 2 kali sebagai saksi. Dia mangkir pertama, panggilan ketiga dia datang, dia tanda tangan lagi surat pernyataan kesanggupan untuk membayar gitu. Nah, setelah dia tanda tangan, ini jatuh tempo tertanggal 7 September ya. 7 September 2022 sampai saat ini dia mangkir dari kepolisian gitu loh. Jadi yang saya minta Resa Herlambang etikat baiknya aja lah di mana gitu. Saya udah nggak mau hitung semuanya yang kamu bawa-bawa ibu kamu, sakitnya ibu kamu, sampai uang lebarannya, uang kue, ibunya jualan kue waktu lebaran ya. Uang kue lebaran ditilep sama Resa Herlambang gitu loh. Saya udah nggak mau hitung semuanya. Jadi yang saya hitung jujur hanya uang kerjasama gitu. Dengan uang iPhone senilai 19 juta. Dengan total 69 juta. Sebenarnya memalukan sekali ya gitu loh untuk Resa. Dengan total 69 juta aja sampai minta dilaporkan ke polisi. Tapi saya nggak punya pilihan lain karena dia nggak ada etikat baik sama sekali. Ini Mbak, ini kan sekarang mulai bermunculan ya korban-korbannya. Salah satunya Mbak juga. Apakah karena baru sekarang speak up karena berani sekarang karena udah ada korban yang lain juga muncul atau gimana? Jadi saya ini sebenarnya melaporkan Resa itu kan jauh sebelum dia viral ya, gitu loh. Nah, karena saya lihat podcastnya dia di mana-mana, selalu dia minta untuk dilaporin ke polisi seolah-olah nggak ada yang berani ngelaporin dia. Saya akhirnya muncul karena saya mau menunjukkan pada publik gitu loh. Saya udah melaporkan dia itu dari tanggal 11 Mei 2022 atas permintaan dia sendiri. Gitu. Jadi bukannya saya atas kemauan saya ngelaporin dia yang minta untuk dilaporkan kepada pihak berwajib gitu. Tapi ada bukti-buktinya nggak sih Mbak untuk pelaporan ini? Kalau bukti-bukti pasti ada Mas. Kalau misalnya untuk laporan polisi semua orang tahu pasti perlu 2 alat bukti dan 2 saksi gitu. Semuanya saya komplit, makanya surat laporan saya diterima oleh pihak kepolisian dan sudah berjalan sampai saat ini. Gitu. Untuk perjanjian dari Herlambang hitam putihnya ada nggak Mbak saat itu? Jadi karena dia setelah saya kirimin uang lagu itu, dia banyak banget uang prestasi ya Mas ya. Malahan dia kenalin saya ke keluarganya dia, melihat kondisi ibunya yang terbaring sakit dan segala macem. Jadinya saya malah fokus untuk ngebantuin ibunya gitu loh. Gitu. Jadi saya udah nggak berfokus lagi sama lagu. Nah, tapi setelah saya marah itu, setelah dia ngirim invoice pengobatan ibunya, waktu itu dia minta bantu saya, ibunya mau check up ke Prodia. Saya transfer dia, memang nggak banyak jumlahnya 2 juta. Nah, cuma dia ngirimin invoice ke saya itu 2 tahun yang lalu, invoice tahun 2020 gitu. Sedangkan saya ngasih ke dia uang tahun 2022. Dari situ saya bilang sama Resa, Kak, ini invoice tahun 2020 loh, which is 2 tahun yang lalu gitu. Nah, setelah dia bilang, oh katanya salah kirim dan segala macam,
Saya udah nggak mau percaya. Ditambah lagi dengan ibunya yang bilang sendiri kalau Resa itu bajingan sebelum meninggal gitu loh. Jadi saya benar-benar kecewa ya sama Mas Resa gitu loh. Dengan cara dia keluar-keluar di publik, dengan dia bilang dia melakukan semuanya untuk keluarganya, untuk ibunya, itu semuanya bullshit dan bohong. Gitu. Karena saya yang tahu sendiri ibunya itu sakitnya seperti apa, ditelepon sama saya, ibunya sampai nelfon Kak Resa, itu juga nggak diangkat sama Resa gitu loh. Jadi ibunya sampai bilang, Resa itu memang bajingan. Jadi saya bilang, Mama, saya minta maaf banget. Kalau misalnya emang seperti itu, saya mungkin harus proses Resa ke pihak yang berwajib atas permintaannya Resa sendiri. Mamanya bilang, silahkan aja gitu diproses. Jadi saya sebelum meninggal ibunya saya udah izin nama ibunya untuk memproses Resa. Saat itu Mama cerita kejelekan Resa itu apa tuh, Mbak? Jadi mamahnya nggak terlalu banyak cerita kejelekannya Resa lah. Cuma karena udah banyak yang tertangkap kebohongannya si Resa ke saya, mulai dari uang check up, uang kue lebaran ibunya ditilep gitu. Pasti dari ibunya kan konfirmasi sama saya. Dia bilang Resa ini bajingan. Nah, lalu saya bilang kalau misalnya begini saya nggak bisa kerja sama dengan orang bajingan, Mama. Maaf banget. Jadi gimana caranya untuk memberi efek jerak kepada Resa? Apa saya harus melaporkan Resa ke polisi sesuai dengan permintaan dia? Mamahnya bilang silakan aja lakukan sesuai kemauan kamu.